Mbak Adha, yang namanya bekerja, apalagi bekerja ke luar negeri, bekerja di dalam negeri saja pasti selalu ada resiko begitu ya. Nah, bekerja ke luar negeri pun demikian. Tapi yang pertama kan kita sudah melakukan mitigasi nih, kita sudah melaksanakan persiapan sebaik-baiknya berangkat secara prosedural, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Nah, Sobat Migran bisa mendatangi kantor-kantor perwakilan terdekat, bisa ke KBRI maupun ke KJRI, atau juga bisa menghubungi KP2MI beserta unit-unit kerja di bawahnya begitu ya, termasuk BP3MI Jawa Barat untuk melakukan aduan begitu. Jawa Barat ini menempati posisi keempat dalam jumlah tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri. Setelah yang pertama itu Nusa Tenggara Barat, lalu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang keempat adalah Jawa Barat. Nah, tapi untuk data pengaduan kasusnya, Jawa Barat itu menjadi yang pertama di 2024 itu tadi. Halo Sobat Migran, selamat datang di podcast Riung Migran, media informasi publik BP3MI Jawa Barat yang secara khusus akan membahas seputar pekerja migran Indonesia. Saya Adha Rahmawati akan menemani perbincangan kita selama beberapa waktu ke depan. Oke, Sobat Migran, bekerja ke luar negeri sebagai seorang pekerja migran Indonesia merupakan impian dari banyak sekali orang dengan latar belakang yang berbeda. Nah, pada masa dari sebelum penempatan, masa penempatan maupun setelah kepulangannya, pasti mungkin ada resiko ketenaga kerjaan maupun resiko-resiko lain yang akan dihadapi ketika seseorang memutuskan untuk bekerja jauh dari tanah air, di mana pasti ada perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat maupun peraturan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih peran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melalui BP3MI Jawa Barat dalam penanganan permasalahan pekerja migran Indonesia. Sudah hadir bersama kita di studio Ketua Tim Pelayanan Pengaduan dan juga penanganan kasus pada pengguna jasa berbadan hukum Ibu Eka Widi SOSMA. Halo Ibu. Halo Mbak Adha. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Oke, boleh saya hai dulu sama Sobat Migran? Halo Sobat Migran, dimanapun Sobat Migran berada. Oke, boleh diceritakan Bu tugas sehari-hari Ibu Eka Widi sebagai Ketua Tim Pelayanan Pengaduan dan juga penanganan kasus atau penanganan pekerja migran Indonesia bermasalah. Baik, terima kasih Mbak Adha, Sobat Migran semuanya. Jadi secara umum tugas saya dalam keseharian adalah melakukan tindak lanjut terhadap aduan-aduan yang masuk ke BP3MI Jawa Barat. Nah, ketika aduan ini sudah masuk, langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan validasi terhadap setiap aduan yang masuk. Yang pertama, apakah aduan tersebut merupakan permasalahan ketenaga kerjaan yang dialami oleh calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia. Lalu apakah aduan tersebut sudah dilengkapi dengan kronologi yang proper dan dokumen-dokumen pendukung yang cukup begitu. Jika baik secara kronologi maupun data dukung aduan sudah cukup, kita akan melakukan validasi dan kita akan teruskan kepada tim penanganan kasus untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan kategori permasalahan yang diadukan. Nah, namun kalau misalnya aduan yang masuk ini belum cukup nih, baik dari segi kronologi maupun dari segi data dukung, dokumen pendukung penempatan, biasanya kita akan lakukan pendalaman terhadap pengadu untuk melengkapi kronologi ataupun dokumen yang kurang tersebut. Oke, buat seorang pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, apa sih langkah yang bisa mereka tempuh, Bu? Oke, baik Mbak Adha, yang namanya bekerja, apalagi bekerja ke luar negeri, bekerja di dalam negeri saja pasti selalu ada resiko begitu ya. Nah, bekerja ke luar negeri pun demikian. Tapi yang pertama kan kita sudah melakukan mitigasi nih, kita sudah melaksanakan persiapan sebaik-baiknya berangkat secara prosedural, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Nah, namun jika persiapan sudah dilaksanakan tapi Sobat Migran masih mengalami kendala ataupun permasalahan, jangan khawatir, Sobat Migran bisa mendatangi ataupun menghubungi pusat-pusat layanan pengaduan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Misal, kalau Sobat Migran sedang dalam masa kontrak di negara penempatan nih, lalu Sobat Migran mengalami permasalahan ketenaga kerjaan, bisa karena gajinya tidak dibayar ataupun jam kerja yang melebihi batas-batas di perjanjian kerja begitu, atau bahkan mengalami kekerasan seksual maupun fisik dari pengguna jasa.
Nah, Sobat Migran bisa mendatangi kantor-kantor perwakilan terdekat, bisa ke KBRI maupun ke KJRI, atau juga bisa menghubungi KP2MI beserta unit-unit kerja di bawahnya begitu ya, termasuk BP3MI Jawa Barat untuk melakukan aduan begitu. Oke, nanti selengkapnya ada di caption ya Bu ya. Iya. Oke, sejauh ini kasus yang paling banyak ditangani apa saja jenisnya dan juga negara mana saja sih Bu? Oke, di tahun ini ya Mbak Adha ya. Ya. Oke, sebagai pengantar nih Sobat Migran, pada tahun 2024 berdasarkan data Sisko P2MI, Jawa Barat ini menempati posisi keempat dalam jumlah tenaga kerja yang diberangkatkan ke luar negeri. Setelah yang pertama itu Nusa Tenggara Barat, lalu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang keempat adalah Jawa Barat. Nah, tapi untuk data pengaduan kasusnya Jawa Barat itu menjadi yang pertama di 2024 itu tadi. Nah, kalau kita tarik ke 2025 di bulan Januari Februari nih Sobat Migran, setidaknya tim penanganan kasus sudah menindaklanjuti sebanyak 102 aduan di bulan Januari Februari ini. Cukup banyak ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari 102 itu, negara terbanyak adalah Arab Saudi, Sobat Migran, kemudian diikuti Hong Kong dan Malaysia. Itu kalau dari jenis negaranya, tapi kalau dari jenis atau kategori permasalahannya yang paling banyak diadukan di tahun ini adalah case gagal berangkat, begitu. Oke, kemudian di episode sebelumnya kan sudah dibahas Bu terkait dengan pekerja migran Indonesia yang prosedural dan unprosedural. Kalau dari segi penanganan kasus sendiri, apakah ada perbedaan baik mungkin dari penanganannya maupun hasil yang didapatkan? Oke, jadi terkait penanganan aduan yang berasal dari pekerja migran Indonesia prosedural dan non prosedural, setidaknya ada dua perbedaan yang signifikan begitu. Yang pertama adalah dari pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Jika aduan datang dari pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedural, apalagi katakanlah berangkat dengan skema private to private begitu, ada P3MI yang nantinya akan kita mintai pertanggungjawaban, karena P3MI ini juga sudah diberikan amanat oleh Undang-Undang 18 tahun 2017 bahwa mereka harus bertanggung jawab membantu menyelesaikan permasalahan semua pekerja migran Indonesia yang sudah mereka tempatkan. Nah, itu yang pertama. Biasanya langkah-langkahnya adalah kita melakukan klarifikasi kepada P3MI tersebut. Kalaulah masih belum selesai dan dirasa masih perlu dilakukan mediasi, kita akan fasilitasi, tapi tentu atas permintaan dari para pihak. Nah, itu yang pertama. Nah, namun kalau aduan datang dari pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural, biasanya case-nya adalah minta dipulangkan karena di sana mengalami kekerasan atau gaji tidak pernah dibayar, jam kerja yang melebihi batas waktu normal begitu. Nah, karena pihak-pihak yang bertanggung jawab ini tidak memiliki entitas, tidak berbadan hukum, biasanya oknum-oknum perseorangan seperti calo ataupun petugas lapangan, sehingga langkah yang kita tempuh biasanya kita melakukan penawaran kepada pihak keluarga. Apakah pihak keluarga ini akan melakukan pengaduan, melakukan laporan polisi kepada calo-calo yang memberangkatkan? Jika memang keluarga ataupun pihak pengadu ini berkenan melakukan aduan, BP3MI Jawa Barat akan siap melakukan fasilitasi ataupun pendampingan terhadap laporan polisi tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah terkait infrastruktur perlindungannya. Kalau pekerja migran Indonesia ini berangkat secara prosedural, infrastrukturnya itu lengkap, dokumen penempatannya lengkap, ada perjanjian kerja yang melindungi hak dan kewajiban dari para pihak. Lalu juga ada asuransi ketenagakerjaan yang melindungi pekerja migran Indonesia dari resiko-resiko yang mungkin terjadi begitu. Tapi jika yang bersangkutan berangkat secara non prosedural, tidak ada dokumen penempatan, tidak dijamin perjanjian kerja, tidak ada jaminan sosial yang melindungi yang bersangkutan begitu. Jadi penanganannya memang beda by case ya, tapi yang pasti pendampingan akan selalu dilakukan seperti itu ya Bu ya. Betul Mbak Ada. Oke, apa saja sih tantangan yang Ibu dan tim hadapi ketika menangani sebuah kasus? Oke, salah satu saja nih ya Mbak Adha, karena biasanya tantangannya itu case by case begitu. Tapi yang paling umum adalah dokumen pendukung aduan yang sangat minim. Nah, ini juga nih tips buat para sobat migran dimanapun sobat migran berada. Sebelum berangkat bekerja ke luar negeri Mbak Adha,
Sebaiknya keluarga mempunyai salinan semua dokumen penempatan. Karena kadang ada beberapa sobat migran nih, calon pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri, dokumen tidak dititipkan kepada keluarga salinannya, kemudian keluarga mengalami putus komunikasi. Nah, dengan informasi yang sangat minim dari pihak keluarga, kita akan lebih lama dalam melakukan tracing nih, karena biasanya keluarga hanya tahu nama dan negaranya saja, nama anaknya siapa, negaranya ke negara mana, PT-nya PT apa tidak tahu, bekerja sebagai apapun tidak tahu begitu. Oke, tapi kalau misalkan memang berangkatnya sesuai prosedur, sebenarnya sudah ada di sistem semua ya Bu ya? Betul. Oke, kemudian ketika seseorang berangkat sesuai dengan prosedur nih Bu dalam proses pemberangkatannya, tapi di negara penempatan ada kemungkinan nggak sih Bu mereka berubah status menjadi non prosedural? Baik, kemungkinan itu akan ada saja begitu ya Mbak. Ada, kita ambil salah satu case aja gitu. Misalnya overstayer. Overstayer ini kan awalnya yang bersangkutan bekerja secara prosedural, visanya visa kerja, ada perjanjian kerjanya dalam durasi ataupun masa kontrak kerja tertentu. Nah, biasanya ketika yang bersangkutan sudah habis masa kontrak kerjanya, izin tinggal untuk bekerjanya juga sudah habis, tapi pekerja migran Indonesia ini tidak pulang tapi melanjutkan bekerja di luar negeri tanpa adanya dokumen. Nah, itu menjadi menjadi non prosedural akhirnya. Case yang kedua misalnya PMI yang kabur nih Mbak Adha. Jadi karena satu dan lain hal pada pengguna jasa tertentu dia kabur dan bekerja pada pengguna jasa yang baru. Nah, ini menjadi perhatian karena misalnya satu, apakah pekerjaan pada pengguna jasa yang baru ini didasari oleh perjanjian kerja? Karena biasanya tidak nih sobat migran. Lalu yang kedua, apakah perwakilan baik KDI maupun KBRI ini terinfo? Karena biasanya juga tidak. Sehingga sayang sekali yang awalnya sobat migran ini bekerja secara prosedural, tapi jika tidak diselesaikan sampai akhir sehingga nanti statusnya akan beralih menjadi non prosedural. Oke, terakhir nih Bu, boleh disampaikan nggak pesan-pesan kepada sobat migran? Baik, sobat migran dimanapun sobat migran berada, jadi bekerja itu memang hak semua orang begitu ya. Jadi kalau misalnya pekerja migran Indonesia ini ingin sekali bekerja ke luar negeri, boleh. Yang penting harus dilakukan melalui cara-cara yang prosedural. Itu yang pertama. Yang kedua, sobat migran harus hati-hati terhadap tawaran-tawaran kerja yang menjanjikan proses cepat, gajinya besar. Karena ini biasanya bujuk rayu dari para calo. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, pastikan bahwa keluarga mempunyai salinan dokumen penempatan sebelum sobat migran berangkat. Yang terakhir, Mbak Adha dan sobat migran, pastikan sobat migran sudah menyimpan nomor-nomor penting di HP sobat migran semua. Bisa nomor call center KBRI ataupun KJRI ataupun call center BP2MI ataupun KP2MI begitu. Oke, sebelum mengakhiri obrolan kita kali ini, saya ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Eka Widi yang sudah berkenan hadir menyempatkan untuk memberikan wawasan kepada sobat migran dimanapun mereka berada. Oke, terakhir sobat migran, tolong tetap ikuti dan juga follow, kemudian juga like, subscribe semua sosial media dan juga platform resmi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI maupun BP3MI Jawa Barat untuk mendapatkan informasi-informasi seputar pekerja migran Indonesia. Saya Adha Rahmawati pamit undur diri. Dadah, annyeong, goodbye, adios.